Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tracing image dengan Inkscape. Pertama kita impor dulu gambar yang akan di tracing dengan icon impor di command bar. Lalu geser gambarnya di halaman page ya, di tengah kanvas. Kemudian munculkan layernya. Otomatis impor gambar akan ada di layer 1 dan ini kita kunci. Kemudian kita tambah layer 2 ini untuk halaman kerja kita. Nah, di sini nanti akan ada 2 layer. Ya, selanjutnya kita akan turunkan opacity layer 1 supaya tidak terlalu tajam ketika kita lakukan tracing. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat atau menjiplak gambarnya ya. Kita zoom dulu supaya terlihat jelas. Nah, kita gunakan tool Bezier dengan shape none ya. Nah, di sini kita buat kasar dulu saja. Klik and drag membuat gambar kepala ya. Jadi layer 2 ini akan kita isi dengan konten kepala. Ya, ikuti saja sketsanya seperti ini. Klik and drag. Kalau ingin membuat bentuk kurva, klik and drag-nya, klik kemudian tahan, kemudian digeser ya. Maka akan membentuk garis kurva. Ya, selanjutnya kita buat gambar kasar dari rambut. Ya, ini kita klik and drag gitu. Nah, dia akan berputar gitu ya, membuat kurva. Nah, ini dia snapnya aktif ya, jadi menempel ya seperti ini. Kita matikan saja snapnya, nah, supaya lebih dinamis nanti. Nah, sekarang kita zoom, kita akan edit pad-nya dengan tool edit pad node. Nah, ini kita klik and drag saja, geser, mengikuti sketsanya. Ya, kita bisa menambah atau mengurangi node pada setiap pad dengan mengklik plus node atau minus node di control bar ya, di bagian atas. Ini bisa kita geser untuk membentuk bentuk rambut ya. Selanjutnya kita edit bagian wajah sama dengan edit pad, tinggal klik and drag saja. Ya, sekarang kita akan bikin bagian telinga dengan menggunakan ellipse tool. Kita buat lingkaran. Nah, karena ini fill-nya ada, kita kosongkan dulu fill-nya dengan klik di palet warna tanda silang. Kemudian tekan shift, klik warna untuk memunculkan stroke ya. Lalu ubah menjadi object to pad supaya bisa diedit secara bebas. Kita bentuk menjadi bentuk telinga sesuai dengan sketsanya. Nah, kalau sudah, ini ada bagian rambut, nanti kita akan bikin bagian rambut belakangan ya. Ini kita pilih dulu wajah dan telinga,
kemudian kita gabungkan dengan menu Pet Union. Nah, ini sudah berbentuk telinga. Ya, lalu kita rapikan ya, kita rapikan dengan tool edit pet. Lalu kita buat ujung rambut dengan menggunakan bezier tool. Ya, kita edit sedikit. Selanjutnya kita membuat mata dengan lingkaran ya. Lingkarannya kita ganti pet juga ya. Kemudian kita akan buat hidungnya dengan menggunakan bezier tool dan shape ellipse, klik and drag enter. Nah, kita kecilkan dan kita bentuk menjadi garis hidung ya, kita zoom supaya kelihatan. Ya, ini kita ganti objeknya menjadi pet ya, stroke to pet supaya bisa diedit lagi. Kemudian kita buat mulut menggunakan tool bezier juga, shape ellipse, lalu kita kecilkan dan kita tinggal klik and drag saja membentuk mulut. Kemudian kita juga bikin alis dengan yang sama ya. Ini kita klik enter, kita kecilkan ya, bisa dengan di control bar atau langsung saja dengan edit pad juga bisa ya, tinggal diklik garis seperti ini. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk melakukan perubahan pada tools. Silakan dipilih mana yang paling nyaman. Ya, ini mulut dan alis beres. Sekarang kita akan beralih ke bagian telinga. Seperti ini, tinggal kita geser juga ya, kita bentuk sesuai dengan bentuk garisnya. Nah, untuk bagian tengah ini kita 2 kali ya, klik, kemudian klik lagi, enter. Nah, kita bentuk, kita zoom. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini ada yang tadi ada 1 kali lagi ya. Ini zoom, kita tarik. Nah, jadi bagian bawahnya. Ya, kita zoom out. Nah, ini terlihat sudah kita sembunyikan layer 1. Nah, inilah sketsa yang sudah kita buat dengan cara di tracing. Selanjutnya kita akan memberi warna kepada semua objek ini ya. Kita klik gambar rambut, kita pilih warnanya, misalnya warna kuning. Ya, kemudian kita pilih wajah. Kita cari warna yang tepat untuk wajah di palet warna. Ini rambut juga sama dengan warna kuning ya. Nah, sekarang kita akan memberi warna pada mata ya. Matanya kita ganti bola matanya. Nah, kemudian kita akan bikin bola mata di sini dengan ellipse tool. Ya. Kita ganti warna menjadi hitam, bikin lagi bagian mata yang sebelah satunya lagi. Nah, lalu kita pilih lingkaran yang luar, kemudian duplikat ya, ini diduplikat. Nah, duplikat. Kemudian diseleksi keduanya, bola mata dan duplikat, kemudian pad intersection ya.
untuk membentuk bola mata ada di bagian mata. Ini juga sama, kita klik bola mata putih, kemudian duplikat dan pilih seleksi bola mata dan duplikat di intersection, cut intersection, dan ya, ini hasil bentuk kepala. Ya, sekarang kita nyalakan kembali layer 1. Kita lihat bagian badan ya. Sekarang kita tambahkan layer ketiga di atas layer 2 ini. Ini kita ganti nama layer 2 menjadi kepala supaya mudah dikenali. Dan yang layer 3 ini kita akan ganti dengan badan. Ya. Baik, kita sekarang akan membuat tracing terhadap badan ya. Kita sembunyikan dulu layer kepala dengan mengklik gambar mata ya. Sekarang kita akan membuat bagian leher ya. Ya, sebelumnya pastikan kita bekerja di layer yang tepat ya, yaitu bagian badan. Nah, kita gunakan rectangle untuk membuat badan. Ini kita hilangkan fill-nya, kemudian ganti dengan garis pinggir stroke ya. Ya, gunakan tool selection, kemudian pilih object dan klik mouse kiri untuk menghilangkan fill pada kotak warna silang ya. Nah, kemudian kotak ini dijadikan pad supaya bisa diedit. Dengan edit pad tool ya. Lalu gunakan bezier tool dengan shape-nya none. Lalu kita trace baju bagian luarnya dengan bezier tool tersebut. Ya, kemudian kita edit dengan tool edit pad. Kemudian kita seleksi leher dan baju ya, kemudian pad union. Nah, ini sudah jadi bentuk dari baju. Selanjutnya kita akan membuat bagian celana, jadi kita tambahkan lagi layer baru. Nah, kita ganti misalnya menjadi kaki ya, add. Nah, sekarang kita akan membuat kaki. Ini kita sembunyikan dulu badan ya. Nah, dengan bezier tool kita ikuti saja objek kaki tadi dan lakukan pengeditan seperti pada pembuatan baju. Kita munculkan lagi semua matanya. Nah, ini kelihatan sekarang sudah garis-garis. Lalu kita akan memindahkan posisi layer supaya urutannya sesuai ya. Jadi kepala paling atas, kemudian badan di bawahnya, lalu kaki paling bawah. Seperti ini. Nah, lanjut kita akan memberi warna kepada bagian badan dulu ya. Nah, sini kita ganti warna menjadi biru. Lalu bagian celana juga sama, kita ganti dengan warna biru tua. Ya, sekarang kita akan membuat detail dari bagian baju terlebih dahulu ya. Ini kita sembunyikan dulu layer-layer yang tidak akan kita kerjakan dulu ya.
Kita opacity dulu bagian badan ya, supaya kelihatan sketsa di belakangnya. Sembunyikan layer kaki dan kita akan mulai membuat bagian shadow dengan tool Bezier ya. Gunakan tool edit untuk mengedit bentuk Bezier ya, shadownya. Kemudian beri warna untuk bagian shadow ini, hanya isi saja, stroke-nya dinonkan. Kemudian kita duplikat gambar baju dan kita akan masukkan bayangan ke dalam baju ya. Jadi kita pilih bayangan dan baju, lalu kita ke menu Path dan Intersection. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang lainnya ya. Kita duplikat dulu bajunya, kemudian kita pilih bayangan yang ada di bagian belakangnya ya, seperti ini ya, harus kena. Kita zoom. Nah, ini terus tambah objek baju ya, sudah terpilih. Nah, sekarang kita ke menu Path Intersection. Nah, demikian juga bagian yang satu lagi ya, ini masih ada, kita duplikat lagi, kemudian kita zoom ya untuk bisa menseleksi bayangan, kemudian klik shift dan tekan baju ya, jadi klik jadi terpilih kedua seleksi, lalu Path Intersection. Baik, nah, ini bisa kita lihat sekarang opacity-nya kita tinggikan supaya kelihatan. Nah, jadi ya bayangannya. Nah, sekarang kita akan membuat gambar yang lebih detail lagi dari baju ini, yaitu dengan kerah dan kancingnya ya. Sekarang kita opacity turunkan lagi supaya kelihatan sketsanya. Nah, untuk membuat garis-garis ini kita gunakan tool Bezier dan ellipse ya. Lalu kita klik and drag saja, enter. Nah, kemudian kita edit dengan tool edit path. Nah, kita atur ya, membentuk kerah. Ya, lanjutkan sampai semua beres. Membuat objek kancing gunakan ellipse tool, kemudian di object to path dan nyalakan docking stroke ya, ukuran stroke-nya diperlebar. Nah, lalu kita edit bentuknya supaya lebih fleksibel. Kancing yang berikutnya tinggal diduplikat saja, tinggal digeser ke bawah. Ya, kemudian kita lihat ini hasilnya ya. Kita coba munculkan full opacity-nya ya. Nah, ini terlihat. Sekarang kita akan membuat bagian leher ya. Bagian leher ini belum terlihat, jadi kita akan buat manual menggunakan tool Bezier ya. Ya, aktifkan tool Bezier, shape-nya pastikan posisi non. Kemudian kita buat lehernya sesuai dengan garis dari kerah bajunya. Lalu kita edit dengan Path tool nanti. Edit Path tool.
Kita beri warna dulu menggunakan dropper, kemudian kita copy warna dari gambar kepala, sehingga leher dan kepalanya memiliki warna yang sama ya. Kita sembunyikan lagi. Sekarang kita edit pad-nya. Kita geser. Jika sudah, kita rapikan. Posisinya bisa dengan pengaturan posisi di control bar ya. Kita maju mundurkan sehingga garis baju dan leher menjadi lebih rapi. Lalu kita hilangkan fill-nya ya. Lalu kita hilangkan warna stroke ya, supaya tidak mengganggu. Jadi hanya warna fill saja untuk bagian leher. Ya, kita munculkan gambar kepala dan jadi. Sekarang kita akan membuat bagian tangan ya. Nah, ini kita akan buat bagian tangan di sini. Kita buat dulu layer ya. Layer untuk bagian tangan. Ada di atas layer kaki ya, atau di bawah layer badan. Nah, ini kita ketikkan tangan. Sekarang kita sembunyikan layer badan dan kita aktif di layer tangan. Gunakan tool Bezier dengan shape node. Kita trace gambar tangan seperti ini. Ini yang pertama ya, ini cara pertama. Jadi kita ikuti saja dengan satu tarikan garis menggunakan tool Bezier. Kemudian rapihkan dengan edit pad. Ya, jika sudah, kita pilih tangan, kemudian kita kasih warna sesuai dengan warna wajah menggunakan dropper. Cara yang kedua untuk membuat tangan masih dengan tool Bezier, tapi ini membuat kurva-kurva ya. Klik drag enter, klik drag enter. Baru kita gunakan tool edit untuk menggeser-geser objek ya. Membuat bentuk tangan supaya lebih halus. Kemudian diseleksi semuanya, tapi nanti ketika diberi warna dia tidak akan full ya. Nah, ada bagian yang kosong karena dia adalah kurva terbuka. Nah, untuk menutup ini kita tinggal tambahkan objek saja untuk menutup warnanya ya. Tambahkan objek seperti ini menggunakan tool Bezier. Nah, kemudian beri warna bagian fill-nya dengan warna yang sama dengan dropper. Bagian outline-nya dihilangkan warnanya. Kemudian posisinya pindahkan ke paling bawah.
Nah, lalu kita pilih satu persatu objek kurva ini, pindahkan ke bagian atas. Mulai dari posisi yang ujungnya, supaya tidak salah posisinya. Nah, lalu kita seleksi semuanya karena ada objek tadi yang tambahan ya, kita grup supaya tidak terpisah-pisah kalau digeser. Baik, kemudian kita munculkan bagian badan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan buat bagian kaki ya. Nah, kaki kita tambahkan layer di atas di bawah kaki ya, untuk membuat objek kaki. Kita ganti misalnya dengan telapak kaki. Oke, ya, dengan tool Bezier sama seperti membuat telapak tangan tadi, kita buat gambar kaki. Ya, selanjutnya kita tutup bagian yang tidak terkena warna ini dengan objek dari tool Bezier, seperti cara membuat tangan tadi ya. Lalu beri warna dengan tool dropper. Kemudian pindahkan posisinya ke paling belakang. Ya, selanjutnya kita pindahkan garis-garis jari ke bagian depan. Kita haluskan. Ya, selesai sudah langkah-langkah membuat gambar kartun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.